Nah, mulai. Udah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi Bu Guru. Gimana kalian keadaannya Waalaikumsalam. sehat? Alhamdulillah. Ibu, sehat. Jaga kesehatan ya, karena sekarang itu cuaca kadang hujan, kadang panas, kadang rindu juga gitu. Ya Bu. Nah, oke, kita akan absen dulu. Yang pertama, Oon Setiawan, Hadir Bu. Nuning, Hadir Bu Guru. Nurna, Hadir, Bu. Dara, Hadir, Ibu. Darmi. Ada Ibu. Oh, hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan kepada Sudarmi, kamu pimpin doa ya. Siap Ibu. Sudah teman-teman siap semua ya? Akan saya pimpin doa. Supaya pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu bermanfaat, kita awali dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, untuk sekarang, apakah kalian hari ini sudah melihat atau mendengarkan informasi? Sudah Bu. Sudah. Dari Nah, tadi dapat. Informasinya ditemukannya dari apa itu? Televisi Bu. Selain televisi apalagi? WA Bu, banyak Ya, banget WA. terus Terus apa lagi? banyak. Terus apa lagi? Dari apa lagi? Selain WA, ada televisi Dari di WA, internet, Bu, internet. Nah, ada lagi mungkin yang masih ada yang di kota menggunakan apa coba yang suka dicetak itu namanya apa? Media massa Bu. Ya, media massa, media cetak ya Iya, media cetak. Nah, itu salah satu hal-hal yang berhubungan dengan informasi. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari tentang informasi. Nah, apa sih informasi tersebut? Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan dulu ya salin dia. Muncul tidak? Ada muncul? Belum Bu, belum. Belum? Nah, sudah. Nah, ya. Nah, kita perhatikan dulu, jangan lihat Ibu ya, itu ya. Nah, di sini coba perhatikan. Coba. Kelihatan tidak itu? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu, kelihatan Ya. banget. Itu ya. Nah, nomor 1 coba baca itu. Itu adalah salah satu pantun ya yang akan berhubungan dengan motivasi. Yang nomor 1 itu coba baca Nurna. Ya, apa Bu. itu? Nomor 1 ya itu apa tuh? Baca coba yang keras. Rambut kusam harus dirawat, saat disisir baiknya diikat. Jika belajar selalu giat, tentu prestasi akan meningkat. Nah, berarti jadi apa coba buat kita? Jadi kita jangan malas belajar. Ya, itu. Ya, Bu. Nah, ada ini nomor 2 nih, Sudarmi coba baca lagi nomor 2 lagi. Nomor 2, orang santun cakep berujar, orang mulia bertindak wajar. Inilah pantun nasihat belajar agar cita-cita mudah dikejar. Cita-cita. Satu lagi, Dara. Iya, Bu. Nomor 3. Dari Semarang ke Balikpapan, naik kereta membawa dipan. Dari sekarang buat persiapan agar indah di masa depan. Nah, itu. Ya. Dari pantun-pantun itu kita banyak belajar tentang nasihat ya supaya kita menjadi indah di masa depan. Nah, untuk selanjutnya, nah dari tadi yang Ibu sampaikan mengenai informasi ya. Nah, ini ya. Nah, ini coba. Nah, informasi yang didapatkan yang pertama, apakah kalian tadi sudah menjawab ya? Berarti informasinya bisa didapatkan dari media-media mulai televisi, internet, atau WA. Nah,
Nah, ada bagian-bagian atau media-media juga kita harus banyak menyeleksi karena tidak semua informasi itu bersifatnya fakta. Nah, itu. Nah, informasi itu coba perhatikan di situ ya. Salah satu berhubungan dengan materi pembelajaran adalah apa coba? Coba ada yang hubungan dengan informasi apa sih? Materinya apa? Ada yang tahu? Informasi Ya. editorial, Bu, Ya editorial. betul Sudarmi, Editorial. 100 buat kamu ya. Asik. Gitu. Jadi informasi-informasi yang terbaru yang kita peroleh itu adalah teks editorial. Iya, Nah, itu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah bagi kelompok ya di sini ada tiga kelompok. Kelompok 1 Dara, Nuning, Ya, Bu. kelompok 2 Dini sama Oon. Kelompok Bu. 3 Nurna sama Sudarmi. Siap, tuh. asik. Ibu Persiapkan Nurna, ayo sama kita kalian Hai, ya. Nah, Sudarmi. kalian sekarang gabung dengan Hai, kelompoknya. Dara, sini. Ya, Selanjutnya, nah, sini. sini Ibu akan memberikan materi pembelajaran yaitu mengenai merancang teks editorial. Dengan memperhatikan struktur, kaidah kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Nah, tadi kan kalau yang secara lisan berarti itu disampaikan. Tapi kalau secara tulis apa berarti? Menulis, Ya, menulis kan? dulu. Iya. Iya, betul. Nah, indikatornya sama. Kita juga harus bisa memperhatikan strukturnya. Lisan dan tulis juga memperhatikan kaidahnya. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ya supaya kalian bisa menulis dengan tepat berdasarkan struktur. Kalian bisa menulis dengan tepat berdasarkan kaidah. Ya, itu. Nah, ini materinya ya. Nah, oh ya, untuk materi ini sebenarnya minggu lalu sudah disampaikan ya sama Ibu. Yuk kita ulas Iya, lagi Bu. ya mengenai Iya, Bu. materi-materi. Ya, silahkan. Dilihatlah kembali ya, diingat-ingat kembali sih materi kemarin itu apa. Ya, Coba. masih ingat, Bu. Sedikit-dikit masih ingat, Bu. Ya, coba. Ada yang mengingat apa saja sih yang kemarin yang berhubungan dengan teks editorial? Coba. apa ya, Bu? Pengertian, Bu. Ya, pengertian. Pengertiannya dari teks Strukturnya, Bu. editorial. Struktur, betul. Apalagi? Ciri-ciri, Bu. Ciri-ciri. Kaidah kebahasaan, Bu. Kaidah kebahasaan, betul. Fungsinya, Bu, fungsi. Fungsinya, ya betul. Kalian itu pintar, semua bisa mengingat pembelajaran. Cara-caranya yang sudah juga, lalu, Bu. ya. Cara-cara membuatnya, Bu. Ya, cara-cara membuat. Nah, ini yang akan Ibu sampaikan cara-cara membuat ya. Nah, pertama, nah itu. Nah, editorial biasa kita lebih banyak melihat itu di televisi ya. Karena Iya, televisi Bu. lebih praktis gitunya, lebih apa namanya di rumah istirahat sambil nonton, sambil minum kopi, sambil makan. Nah, Cocok ya, Bu ya. pokok nama gitunya. Nah, untuk itu, nah di televisi itu beragam informasi, di media internet juga beragam informasi, sama semua ya. Nah, kalian walaupun sekarang sudah zamannya teknologi internet, televisi, WA, tapi kita juga tidak boleh melupakan yang namanya media cetak. Nah, ini ya, karena Ibu hari ini tidak memegang, karena memang Ibu itu di lingkungan ini sangat kesulitan mencari media, jadi Ibu hanya menyiapkan gambar saja ya. Nah, itu. Inilah media informasi cetak. Nah, gitu. Sekarang udah jarang ya, Bu. Udah jarang, karena Ibu di sini lokasinya kan jauh dari perkotaan. Kalaupun ada juga udah kadaluarsa gitu ya Iya, Bu. informasinya. Udah lama ya, Bu. Udah lama. Udah basi. Udah terwakilkan nama internet, Bu. Iya, kalau yang namanya udah basi pasti nggak enak ya. Nah, gitu. Iya, Bu. Nah, makanya Lagi hati. Curhat, Oon mah hati curhat. melulu, on maaf. Oon, Gitu. Nah, ini ya media yang ada di internet, banyak beragam gitu kan. Banyak sekarang mah media-media internet kita setiap ada yang streaming juga. Apa itu streaming ya, On? Apa On? Siaran langsung kali, Bu. Ya, siaran langsung. Sekarang mah banyak media-media informasi yang memang
dengan sistem kita bisa menonton dimanapun. Nah, Ibu akan perlihatkan beberapa informasi yang berhubungan, baik itu hubungannya, coba perhatikan ya, ada gambar di sini ya. Nah, coba perhatikan mungkin kalian. Nah ini, itu kan. Nah, ini berarti informasi tentang apa? Coba Nuning. Bola. Nah, ada Olahraga, informasi. Bu. Bola, Du. Olahraga. Jadi namanya Timnas Bu, timnas. olahraga. Nah, berarti informasinya adalah informasi Olahraga. Olahraga, Bu. Ya. olahraga itu ya banyak. Kita menyangkut beberapa bidang gitu. Tapi secara umum kita informasinya olahraga. Yang selanjutnya apa coba ini? Musibah, Bu, kecelakaan. Iya, lebih kepada alam ya. Iya. Bencana alam. Bencana. Bencana alam gitu. Bencana alam tuh mulai dari misalnya seperti contohnya banyak ya sekarang terjadi gempa atau Iya, kebakaran. Cianjur, Bu, Cianjur. Ya. Selanjutnya apa lagi? Ibu izin ke kamar mandi. Silahkan, jangan lama-lama Dara ya. Ini Ya, apa Ibu. coba informasi apa? Campret ya, Bu, ya? Apa pelecehan? Rampokan, Bu. Iya kejahatan atau Oh iya, kejahatan. kriminalitas ya. Oh iya, gitu. iya, Bu. Ada Penjamretan ya, Bu, ya? perampokan atau penjabretan untuk pembegalan. Selanjutnya, nah ini apa ini? Gambar Uang, nih Bu, kalau uang. biasanya kita itu ya. Nuning mah ke uang cepat. Iya, cepet atuh. Berarti Tanggal media. Yang merah. Nah, berarti informasinya tentang apa kalau hubungannya dengan uang? Bursa, bursa. Apa? Ayo, Bursa. ayo siapa? Bisnis. Ya, bisnis berarti apa? Korupsi bisa Bu, korupsi Ya. ekonomi Bu. Ekonomi. Perdagangan, betul. perdagangan. Jadi lebih menyangkut pada ekonomi. Selanjutnya ini apa? Politik. Nah, berarti itu informasi yang memuat tentang politik. Nah, politik ini selalu rentan ya, rentan sekali kita masyarakat mudah sekali dipengaruhi oleh berita hoax. Nah, itu salah satunya. Selanjutnya, ini apa ini? Covid, Bu. Ya, ini Virus. kemarin kita banyak mengalami krisis ya, krisis kesehatan, pokoknya krisis ekonomi ya mempengaruhi lah gitu kepada ekonomi. Nah, banyak sekali dari kita yang mengalami kesehatan yang menurun. Nah, selanjutnya, nah ini apa? Masih ini hubungannya dengan Bu. Bantuan sosial, Bu. Nah ini ya masih menyangkut kalau ini dengan ekonomi ya. Selanjutnya. Ada tikus berarti ada koruptor ya, Ya, Bu, ada koruptor iya. Nah, ini apa berarti? PKI. Agama. Ya. Apa ya? Politik, Bu, ya? Politik Apa? udah ada. Coba. Demo, Bu, demo. Ya, menyangkut ke dalam keagamaan. Nah, berarti informasinya dalam hal keagamaan gitu. Ya, kontroversial gitu ya kalau misalnya menyangkut agama gitu. Nah, selanjutnya ini apa? Nah, yang sekarang lagi banyak dibicarakan. Itu kriminal pembunuhan. Nah, Pembunuhan, Bu. hak asasi manusia atau Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM, betul Oon kamu. Sambo, Bu, Sambo. Ya, nah selanjutnya kita akan mengulas dulu ya sebelum kita memulai dengan merancang, kita akan mengulas dulu ya itu. Ya ada orang gambar nih sedang memikirkan apa itu ya teks editorial. Nah, coba kalian perhatikan tayangan berikut ini ya. Nah, silahkan kalian perhatikan. Ini yang tadi ada di gambar yang tadi ya. Nah, gitu. Silahkan perhatikan dan Ibu minta kalian menyampaikan argumen atau pendapat dari tayangan video ini. Ya, silahkan. Bu. Ya, On. Apa, On? Ini tentang, pendapat saya adalah tentang anggota BNPB diikuti atau dibantu oleh para relawan yang sedang mencari korban gempa di Cianjur kemarin, Bu. Karena masih ini hari yang keberapa mungkin ya, Bu ya? Iya. Masih banyak 2 yang belum minggu ditemukan. Gitu. Itu menurut saya, Bu. Ya, Dan ada ini lagi. saya rasa adalah hal yang sangat baik yang patut kita contoh. Karena membantu sesama adalah hal yang sangat mulia, Bu. Oh Begitu, iya, bagus On, kamu berpendapat Makasih, dari Bu. tayangan video tersebut.
Ayo siapa lagi yang mau menyampaikan pendapat dari tayangan tersebut? Saya Bu, saya. Oh ya, Bu, Nuning, Iya. silakan. Itu pencarian korban yang terkena gempa di Cianjur, Bu. Iya, betul. Ada lagi mungkin selain itu berhubungan Nurna, Bu, Nurna. Nurna, ya dengan ya Nurna, mana Nurna? Yang lain mana ya? Ayo, Apa Bu ya? ayo ada Gempa udah lagi. 2 kali ya Bu ya. Kemarin juga Iya, ada lagi. ya berarti apa? Berarti Eh, terjadinya gempa Susulan. Susulan, Nah, ya gempa tuh, susulan. ya. Nah, yang membuat kita apa namanya miris dan sedih adalah bahwa ya dengan adanya peristiwa ini banyak sekali merenggut anggota keluarga. Nah, gitu. Jadi ada rasa empati, ada rasa peduli yang kita harus tanamkan kepada diri kita supaya kita mempunyai rasa toleransi. Nah, itu ya. Sudah Bu, sudah. Nah, sekarang, nah baiklah. Untuk sekarang, nah kelompok yang tadi kan ya, kelompok yang tadi sudah Ibu tulis. Nah, dari tayangan tersebut sudah, nah kita persiapkan ke dalam bahan dasar menulis. Nah, bahan dasar menulis. Nah, kalian tadi kan sudah apa namanya mengenal beberapa informasi. Nah, itu bahan-bahan menulisnya berarti kita harus mencari informasi yang aktual dulu atau sumber-sumber yang aktual. Nah, ini ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan tag editorial. Ya. Jadi tag editorial itu tag yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu atau isu masalah aktual. Nah, apabila kalian menemukan kata-kata ilmiah, kalian bisa menggunakan apa coba? Kamus, Bu. Kamus, betul. Kamus ya, kamus. Kalau di perpustakaan kan ada. Atau Ada, Bu. mau lebih praktis juga bisa menggunakan gawai. Ya, Ya. Bu. Nah, itu misalnya kita menemukan apa sih aktual gitu. Apa sih redaksi gitu ya, Bu? Apa ya? sih redaksi? Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, kita ini perlu diingat. Nah, perlu diingat bahwa tag editorial itu berbeda dengan opini. Ya. Kenapa? Kalau editorial mah lebih kepada memang awalnya penulis ya yang membuat, Ya. tapi diserahkan kepada redaksi. Gitu. Nah, selanjutnya kalau editorial dengan opini, ya, sedangkan editorial berisi pendapat pribadi redaksi. Redaksi berarti berkaitan pada editor ya. Nah, sedangkan untuk opini mah hanya pendapat si penulis saja gitu. Nah, selanjutnya, nah perbedaannya ada di sini ya. Perbedaan fakta dan opini. Nah, kalau fakta kan kita selalu berkata bohong, atau hoax. Nah, berarti itu mah bukan fakta ya. Nah, sedangkan fakta itu berdasarkan ada Bukti. peristiwa, ada kejadian, ada bukti, ada waktu. Nah, apalagi Yang benar-benar terjadi, yang Bu. benar-benar terjadi. Nah, terus Bersifat objektif, Bu. Apa adanya. objektif, Ya. apa adanya, dan ada Bukan ada apanya. ya apa ada apa dengan siapa? Dengan Oon, Bu. Ada Ya, apa dengan nah. Oon? Nah, kita perhatikan lagi ini. Sedangkan opini itu mah bisa jadi belum tentu Kebenarannya. kebenarannya. Masih subjektif, Bu. Iya, masih subjektif. Ada apanya. Nah, opini itu kadang orang selalu mudah dipengaruhi. Nah, ya itu. Nah, selanjutnya, nah jenis-jenis tag editorial itu ada yang positif, negatif, dan netral. Nah, kalau positif berarti mengandung manfaat, negatif berarti mengandung unsur apa sih ya? Kalau negatif kok tag editorialnya itu negatif gitu. Maksudnya apa? Saya jam 7 lewat. Ayo, Sudarmi, Saya, apa? Bu, ya. Apa itu tadi Bu? Ya, jenis editorialnya yang mengandung unsur negatif. Apa coba contohnya? Belum Informasi. tahu Bu. Nah, sebentar lagi tahun 2024 kan kita sudah ada iklan ya, marak tuh. Pemilihan Presiden, Bu. presiden. Nah,
banyak informasi yang mengandung unsur Negatif. sara negatif Unsur ya. sara. Nah, itulah salah satu kelemahan apabila kita sebagai editor Pakai ini itu harus netral. Netral. Nah, tidak boleh memihak kepada Salah politik satu pihak. manapun gitu. Terus ada lagi kontroversial editorial. Nah, kontroversial banyak ya, mengandung kontroversial. Apa sih yang kontroversial itu biasanya lebih ke apa? Coba siapa yang ibu-ibu tanya ya? Ayo siapa? Kontroversial itu menimbulkan pro kontra di masyarakat, Ya, Bu. Nah, contohnya apa sih yang sekiranya sering menimbulkan pro kontra di masyarakat? Ayo, apa? Kemarin, Bu, seperti waktu pemilu Presiden Prabowo dan Pak Jokowi, Bu. Iya, Itu gitu. ada yang mengatakan membawa-bawa agama, Betul, ya itu. suku dan seterusnya, Bu. Iya, jadi ada sama seperti disampaikan tadi ada unsur negatifnya. Jadi ada pihak-pihak yang menyelipkan unsur sara. Itu jadi kontroversi. Ada lagi, nah di sini apalagi tuh penilaian atau tanggapan diserahkan sepenuhnya pada pembaca. Jadi ini, nah kalaupun kita sudah bisa, jadi kita itu harus bisa menelaah dan memahami ya mana itu termasuk ke dalam Teks opini dan editorial. Ya. Opini dan itu ya, Bu. Dan fakta ya. ya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa baca ya. Nanti Ibu akan berikan tugas ya sama kalian. Siap ya? Nah, Ya, Bu. Kita bikin kelompok kan, Bu, udah. ya tadi udah kelompoknya. Saya sama Dini ya. Ya. Sama Nurna. Gitu. Ya, gitu. Dara sama siapa? Sama Nuning. Nuning. Oke. Saya sama Dini, mana Dini nih lama banget dia mah ke belakang nih. Oh, ya. Oh iya, ada yang ini. Nah, sebentar, Ibu ulas lagi nah ya. Nah, sebelum memulai kalian membuat nih, dalam teks editor itu ada berapa struktur? Ayo, siapa? Itu ada berapa? Saya, Bu, saya ada 3. Ada 3, apa saja? Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, berarti kalau kalian nanti Ibu tugaskan membuat teks editor itu harus ada 3 struktur editorial tersebut ya. Nah, Siap. selanjutnya, nah ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ada berapa? Yo. Saya, Bu. Ya, ada Banyak, berapa? Bu. Ada 4, Bu. Ya, apa saja Yang Nuning? Penggunaan kalimat retoris. Ya, Terus penggunaan kata populer. ya, Terus penggunaan kata ganti petunjuk. ya. Satu lagi penggunaan konjungsi atau kata hubung, Bu. Nah, Ibu tanya nih, siapa yang pernah mendengar apa itu kalimat retoris? Kalimat Tidak yang memerlukan tidak jawaban. membutuhkan jawaban. Nah, kalau kita misalnya di sini kan dengan medianya orang, kalau kita menggunakan kata retoris kepada Tuhan, apa sih pertanyaannya? Terus kepada Apa Tuhan. Ya, apakah aku misalnya apa? Ayo, siapa? Kan pertanyaannya ayahmu laki-laki? ya Tuhan, apakah Kepada Yesus Tuhan, sudah hadir Nurna. gitu? Kan gitu. Pertanyaan yang tidak perlu dan belum tentu mendapatkan jawaban. Kalau Kapan di- hari kiamat tiba, Bu? Ya itu pertanyaannya juga termasuk ke dalam kalimat Retoris. Nah, Iya. kalau dalam teks editorial itu, nah seperti ini contohnya. Benarkah pemerintah sudah memperhatikan kesejahteraan rakyat? Mau dijawab silahkan. Mau tidak juga ya. tidak apa-apa yang namanya Apa-apa. yang namanya kalimat retoris itu Bu selalu Guru. ada dalam ya. Bu Guru, aku izin ke kamar kecil ya, Bu. Ya jangan lama-lama ya. Ya, enggak, Bu. Nanti kan mengerjakan kelompok. Siap. Nah, sekarang menggunakan kata populer. Ayo, siapa yang tahu kata populer? Siapa ya? Kata yang mudah dipahami, Bu, oleh didengar. banyak orang. Ya, sering didengar. Ya, Sering didengar. populer. Nah, Diomongkan. Ya. ya, kalau populer itu biasa kata-kata yang memang sudah familiar ya di masyarakat. betul, Bu. Ya, Bu. Itu ya. Contohnya misalnya dari kata biasa akhir, misalnya babak akhir dalam pertandingan. Biasanya menggunakan katanya apa?
Ayo. Babak akhir dalam pertandingan berarti disebutnya sering kita babak final. Nah, Ya, final itu termasuk ke dalam kata Populer. populer. Terus ada kata dilema. Aduh, saat ini remaja itu selalu berkata dilema. Nah, dilema juga termasuk ke dalam kata populer. populer. Nah, asal katanya adalah bingung, memikirkan. Memikirkan, oh memikirkan siapa ya? Memikirkan Oon, Bu. Pikirkan saya pasti, Bu. Oh, memikirkan siapa? Itulah salah satu kata-kata populer. Nah, yang ketiga, apa itu? Menggunakan kata ganti Petunjuk. penunjuk ya. Nah, penunjuk itu berarti menunjukkan tempat, peristiwa, ya. Nah, contohnya di sini ada gitu kan ya. Bisa kalian lihat. Seperti itu tersebut. Nah, sekarang ada satu lagi kelewat. Nah, ada menggunakan konjungsi atau kata Hubung. Kata hubung itu tidak akan lepas sih ya dari kalimat ya, dari menulis selalu ada kata hubung. Nah, kata hubung ini juga ada kata hubung berhubungan dengan argumentasi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya Ibu akan nih cara membuat teks editorial. Siap ya? Pertama, Ya, Bu. yang perlu kalian persiapkan untuk membuat atau menulis teks editorial itu. Yang pertama apa? Memilih Topik terkini. ada berapa berarti? Ada berapa ya di situ yang harus kalian ketahui untuk membuat topik teks editorial itu ada berapa langkah? 4, Bu. Ada 4 langkah. Ya 4 langkah ya, bukan 5 langkah ya. 5 lima langkah langkah dari sama pacar, rumah, Bu. Bu. Iya. Pacar sebelah rumah. Iya. Nah, yang pertama, memilih topik yang terkini, terhangat, yang menarik pembaca. Kira-kira pembaca itu senang dengan isu atau peristiwa apa? Ya, Bu. Yang kedua, mengumpulkan data. Data. Berarti kita harus banyak mengumpulkan data, fakta, ya, kejadian-kejadian yang terjadi. Selanjutnya, menyesuaikan topik dengan pembaca, gitu. Misalnya kita memperhatikan bahasa, fakta-fakta yang dikemukakan. Selanjutnya yang terakhir itu adalah menyunting tanda bacanya, kalimatnya padu atau tidak, sehingga pada saat dibacakan tidak ada kekeliruan. Mulai ya, sekarang Ibu akan berikan lembar apa? Lembar kerja. LKPD ya. Nah, itu. Ibu beri waktu sama kalian untuk menyelesaikan LKPD ini sesuai dengan kelompok yang tadi. Masih ingatkah kelompoknya tadi? Masih, Bu. Saya sama Dini nih, Bu. Udah nyampe. Masih, Bu, masih. Nah. Bu mana, Bu? Iya. Nah, ini. Tugasnya. Ya, Ini dia. Ini tugasnya. Nah, sebelum kalian memulai topik tentang editorial, kalian diskusi dulu ya dengan temannya. Iya, Bu. Nih. Tuliskan topik yang layak untuk dijadikan topik. Pilih ya. Pilih dari yang tadi Ibu tayangkan, apakah HAM, apakah mengenai ekonomi, atau politik, agama. Nah, pilih ya. Nah, silahkan. Berarti di sini ada 3 kelompok, berarti 3 tema saja. Ya, cukup 3 tema. Saya sama Dini pilih olahraga, Bu. Boleh, olahraga, silakan. Sudarmi, Sudarmi itu aja yang baru, yang baru. Pilih apa? Itu Indramayu. Saya Piala Dunia. Bencana. Berarti olahraga ya, olahraga. Ya udah kita sisanya aja. Iya. Baik ya, gitu. Dalam waktu, durasi kalian harus menyelesaikan. Silahkan kalian buat teks editorial pertama berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nanti setelah itu kalian sampaikan ya. Sampaikan atau presentasikan. Ya, dari teks editorial tersebut. Silahkan yang kalian presentasikan. Nah,
3 kelompok ya, itu. Ya, Bu. Nah, silakan kerjakan. Ya, Dara, Iya. oh, ayo silakan. cepetan kita bikin. Ayo. Ayo. Yuk, cepetan. Presentasikan Kita 3 kelompok itunya yang apa? tadi ya. Tentang Temanya apa? bencana alam. Oh iya, bencana alam. Ya, sok. Oh, kita Nah, cari bahan-bahannya dulu. ya, kalian Aku bencana alam aku. Nurna, Iya, ayo iya. Nurna apa Nurna? Bencana alam kan kita Bu Iya, Sudarmi dari tadi juga. Iya, Ih, enggak maksudnya terus kita iya. apa? kamu Oh, kembangkan. olahraga. Tahu nih lagi ngeblank nih. ini ada. Oh, olahraga. Apa bencana 2? Emang kenapa? Bencana alam. Masih diskusi. Kenapa sih seneng banget bencana? Kan baru hangat, Pak. Iya, kan Kalau masih hangat terbaru. dibicarakan. Iya, yang hangat. Masa Sambo udah lupa? Ya, jangan ngebahas Darmima Sambo aja. Iya, makanya Sambo. lupa ditiadakan aja. Iya, aku mah suka sensitif sama Sambo teh. Tersambo-sambo ya. Hah? Enggak. Silakan diskusi. Perhatikan kaidahnya ya. Apakah ada mengandung Sarah. retoris gitu kan? Tadi unsur kaidah kebahasanya retoris. Strukturnya ya, Bu ya. Strukturnya juga. Yang pernyataan Tuh, pendapat, pernyataan argumentasi. gitu. Terus lanjut kesimpulannya, Bu. Iya, betul. Ya. Gimana? Sudah selesai? Udah, Bu. Sedikit lagi, Udah. Bu. Ayo yang tadi sepak bola siapa ya? Oon. Saya, Bu. Sok, disampaikan hasil peristiwa hasil kamu membuat ya teks Bu. editorial. Silahkan. Slide sebelumnya, Bu. Lihat, Bu. Oh iya, boleh. Yang mana? Yang merah, Bu, yang merah. Halaman 35, slide 35, Bu. 35. Oh, yang merah. Iya tadi, Bu. Nah, ini, Bu. 36, 36, Bu. Ini 36 bukan nih? Yang tadi, Bu, yang pertama itu apa? Oh, yang pertama tuh yang Nah, aduh kelewat pelan. 35, 36 terus. 36 yang merah. Terus bawah, Bu. Ini. Terus bukan, tadi udah kelewat. Itu mah awal, bawah. Yang 36 terakhir itu mah. Iya, sok. Yang ini. Oh, ya? itu dia. Ini, Oh, Bu. ini. Nah, kan ini. Ya. Pembuka, isi, Argumentasi. ya. Baru kesimpulan. Ya. Ya, sok silahkan. Ini dijawab nomor 1 sampai nomor 5, Bu. Ya, boleh. Din, kamu bahasa Din. Saya aja. Saya mulu, Din. Dara Oke, nanti dah. Dara yang itu ya, yang Bu, saya, Bu. Nanti Ya, saya ya. ya. Dari siapa dulu? Dari presentasi ya. Saya dulu, Bu. Ya, On, sok, Jangan On. nanti malah acak-acakan kalau saya malu-malu. Saya dulu, Bu. Ya, Masa On, aku sok, On. Silakan, On. terus? Tuliskan topik yang layak dijadikan topik teks editorial. Saya ambil Piala Dunia, Bu. Alasannya apa pendapat? Alasan saya karena Piala Dunia ini berhasil menyedot jutaan orang hadir di Qatar sana, termasuk yang menonton melalui televisi. Ya. Itu alasan saya, karena olahraga terutama sepak bola adalah salah satu olahraga yang paling digemari dunia, Bu. Dan saya pun adalah pelakunya. Saya suka sepak bola, Bu. Iya, memang Itu alasan saya. salah satu apa ya? Olahraga sepak Yang bola paling itu digemari, menyedot. Bu. Yang menyedot Animo masyarakat animo masyarakat ya, bukan terbesar di dunia. di dunia. Fakta apa sih? Faktanya, Bu, Mm. setiap pertandingan di Qatar itu lebih dari 14.000 orang di satu stadion. Siapapun yang main, lebih dari 14.000. Artinya itu benar-benar sebuah magnet yang sangat luar biasa sehingga berhasil menyedot orang dari seluruh belahan dunia. Dari Amerika, benua Amerika, Asia maupun benua Eropa. Selanjutnya. Menurut saya dari topik ini
kita bisa Qatar bisa menambah devisa negara, Bu, pendapatan negaranya melalui turis tadi, karena banyak tamu yang menuju ke sana, dan itu akan memajukan ekonomi negara itu secara cepat. Ya. Berikutnya hotel-hotel laku keras, tentu saja tempat-tempat wisatanya banyak dikunjungi dan akan membawa dampak yang positif, Bu, buat negara tersebut. Ini nomor 5 dituliskan juga, Bu. Ya, itu nanti tuliskan. Sekarang menyampaikan pendapat dulu ya dari Oke, masing-masing itu, Bu, menurut saya, Bu. Ya. Dah, Terima kasih, Bu. Makasih, Aku, Bu, Oon. aku, Ya, Bu. selanjutnya Aku, Nurna. Bu. Nurna, ya. Aku, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Dari poin yang pertama, Bu, topik yang saya dan Sudarmi ambil itu tentang bencana alam banjir ya, Bu ya. Terus alasan kami memutuskan topik itu karena di sekitar wilayah kita masih sering terjadi bencana banjir, Bu. Itu alasannya. Ya, terus terus? faktanya kita banyak sekali menemukan, termasuk wilayah yang kita tempati, Bu, masih sering terjadi banjir. Terus fakta yang lainnya ya bukan hanya wilayah kita ya, Bu ya, mungkin di luar wilayah kita juga seperti Jakarta, Banyak. terus di Sumatera, iya banyak sekali, Bu, terjadi bencana banjir. Itu fakta-fakta yang bisa dikumpulkan. Terus sudut pandang kami, Sudarmi mau menambahkan tentang sudut pandang? Ya, Lagi mulus Oh, nih ya pengen. udah Ya. saya aja. penilaiannya. Ya, Ya, penilaian. sudut pandang penilaian kita terhadap bencana itu, ya bencana banjir itu kan diakibatkan oleh ulah kita sendiri ya, Bu ya, sebagai manusia yang belum melaksanakan tanggung jawab sebagai warga dengan baik, dengan membuang sampah sembarangan, menebang pohon, seperti itu, Bu. Jadi sampai mengakibatkan terjadinya banjir. Mungkin itu saja ya, Bu ya. Kalau untuk penyelesaian dan solusinya itu dituliskan ya, Bu ya? Ya, nanti ya. Iya, nanti setelah selesai menyampaikan Siap, Bu. pendapat. Selanjutnya Siap, satu kelompok Ibu. lagi mau temanya apa ya? Siapa? Tadi yang saya tulis? sama Dara mau bencana Cianjur, Bu. Iya, betul. Oh, tidak apa. Oh, Mbak tadi kan udah sama itu. Ya udah nggak apa-apa. Sok silahkan. Tadi kan Nurnama banjir ya. Ya, Kalau kita sekarang mah makan bencana. Ya, gempa bumi di Cianjur. Kenapa mengambil topik itu? Karena kan itu sedang ramai dibicarakan dan sudah benar-benar terjadi ya. Jadi termasuk Aktual, fakta. Iya, sudah aktual. Terus sudut pandangnya itu sepertinya Dara mau menambahkan tidak? Mana sudut Sudut pandang mana? pandangnya terhadap topik yang kita ambil. Oh, kalau itu kan masih banyak saudara kita yang mungkin trauma psikis, jadi kita harus memberikan bantuan agar tidak larut dalam kesedihan. Iya, itu Nah. Bu, itu aja Bu. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi, berarti kalian dapat memahami yang namanya tag editor itu berarti kita harus mencari topiknya dulu. Ya, harus alasannya dulu. Kenapa kita mencari topik tersebut? Kita berarti harus mencari sumber-sumbernya dulu. Nah, selanjutnya kalian membuat ya. Nah, dalam waktu 10 menit silahkan kalian selesaikan. Iya Bu. Siap, Bu. Selesai ya. Dikumpulkan ya LKPD-nya semuanya. Iya Bu. Dara kumpulin ke depan Ya, Dara. Dikumpulkan semua. Nitip dong, nitip. Kumpulkan Ini sini semua. mana sini? Mana on? Mana? Nih, Ra, kalian, Ra. Ini Bu, Ya. Bu punya aku, Bu. Ntar Ya, saya ya beliin es dikumpulkan kamu, semua Ra. ke depan ya. Ya, Bu. Es nong-nong. Tungtung. Nah, Udah Bu, udah ya dikumpulkan udah, semua. ya udah. Nah, untuk selanjutnya masih ada lagi LKPD individu. Nah, Ibu juga sama ya. Kalian membuat masing-masing satu peristiwa yang hangat dibicarakan. Ibu beri waktu juga ya sekitar 10 menit. Silahkan. Ayo.
Iya, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah Oh, beres, udah. Bu. Ya udah, Sudah, silakan Bu. dikumpulkan. Nah, Udah, Bu. dari apa yang kalian kerjakan, ya, dari apa yang kalian sampaikan, itu akan ada skor yang kalian nanti dapatkan. Ya, nanti Ibu akan nilai hasil kerja kelompok, hasil kerja individu, ya. Karena nilai-nilai tersebut akan menjadi nanti dikumulatifkan. Nah, untuk sekarang kalian Ibu akan akhiri dulu pembelajaran ini, ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan doa. Silahkan ditutup dengan doa, Nuning. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Terima besok kan kasih, hari Bu, libur ilmunya. ya. Besok hari libur Keci kalian. bubur Keci bubur membeli membeli ikan 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 dimasak untuk Untuk dimakan. Selamat berlibur. Berakhir pekan. pekan. Moga Harinya menyenangkan. Rasa Selamat hari libur. sayang. Dadah, Ibu. Dadah, Terima Ibu. kasih Dadah, Ibu. Iya, Bu. On, close. Stop record. Itu masih record.